Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Safal Muhajir. Kali ini kita akan membahas sejarah tentang Benteng Kutarih yang ada di Aceh Tenggara, Kutajani, yaitu tempat tinggal saya, teman-teman. Ayo ikutin saya. Di sini yang bisa teman-teman lihat itu ada tanda atau prasasti yang membuktikan perlawanan Benteng Kutarih untuk perjuangan Benteng Kutarih merebut kemerdekaan dari tangan Belanda pada tanggal 14 Juni 1904, teman-teman. Oke, di sini kita sudah berada di tempat Benteng Kutarih ya, teman-teman. Ayo ikutin saya. Saya akan menceritakan sedikit yang tentang Benteng Kutarih yang terletak di Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Saat ini tragedi ini sendiri dari bagian perang Aceh dan Belanda yang sangat panjang. Tragedi ini terjadi 110 tahun yang lalu, atau pada tanggal 14 Juni 1904, di mana 2.922 rakyat Alas dibantai oleh pasukan Godfried Conrad van Dalen atas perintah gubernur militer Belanda di Aceh. Korban yang mati syahid sendiri terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan menurut Asnawi Ali, tetapi menurut Kempes dan Jenraf korban lebih banyak lagi, yakni berjumlah 4.000 orang, teman-teman. Kali ini adalah genosida pertama yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia, yaitu di Aceh Tenggara, di Kutajani, yaitu di Benteng Kutarih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, yaitu dari sini sampai ke situ. Nah, inilah bekas pembantaian massal yang dilakukan oleh Belanda, yaitu pelakunya Korps Marenhausen de Vogt, yaitu pelaku dari kolonel Belanda yang disuruh gubernur Belanda yang di Aceh untuk membantai masyarakat Alas saat ini hingga 4.000 korban jiwa. Pembantaian massalnya adalah dari sini, teman-teman bisa lihat sampai situ. Tubuh yang berdiri inilah bekas pembantaian mereka. Benteng Kutarih. Pembantaian itu bermula dari keinginan gubernur militer Belanda di Aceh, Van Hust, untuk menaklukkan seluruh Aceh setelah Raja Sultanan Muhammad Daud Shah menyerahkan pada 1003 yang memerintahkan Van Dalen untuk menyerang daerah Gayo Luas pada 1004. Perjalanannya tidak menuju ke Gayo dengan tidak mudah. Sepanjang perjalanan menuju ke sana, Saudi diserang oleh pejuang Aceh di beberapa tempat lagi. Mereka harus naik turun bukit untuk menghibur para masose. Itu Van Hust merasa perlu mengirim istri-istri mereka ke sana melalui Kuala Simpang.
para wanita itu dikirim ramen swal kepala depot aparatus bekerja paksa di Kuala Simpang. Pengiriman itu sangat merepotkan. Ramen swal dari Kuala Simpang transportasi barisan perempuan itu dilakukan dengan naik perahu sampai ke Kaloe. Dari sana para pekerja paksa mengangkut barang-barang mereka sampai ke Pinding, terus melalui Gunung Burni Gajah. Namun di tengah perjalanan mereka merasa lelah itu di sebuah desa yaitu namanya Gayo sampai ke Blangkejeren. Banyak istri marsosi yang memiliki untuk kembali ke Langsa, sementara perempuan-perempuan yang melanjutkan perjalanan ke Blangkejeren merupakan perempuan tua Ambon yang telah Jendraf gambarkan sebagai perempuan-perempuan kasar jenis Tartar yang berwajah kusam yang tidak lagi menggoda. Bahkan bagi pengawal rombongan itu sekalipun, inilah yang kemudian menjadi masalah baru hingga menimbulkan perselingkuhan antara marsosi dengan istri kawanannya. Banyak marsosi yang frustasi hingga menembak komandan dan kawan pasukannya sendiri. Beringasan marsosi itu berdampak pada penyerang-penyerang selanjutnya ke berbagai daerah operasi. Mereka menjadi pasukan yang di luar kendali dan bertindak brutal, mulai dari penyerangan ke Gayo Laut, Gayo Deret, sampai kemudian Van Delen dan pasukannya pada 9 Maret 1004 menyerang kampung Kela, sebuah daerah terpencil di Galues pada masa itu. Mulai dari kampung itu penaklukan demi penaklukan dilakukan. Van Delen dimulai dari Benteng Pasir pada tanggal 16 Maret 1904, Gemuyung dari tanggal 18 hingga 20 Maret 1904, Durin dari tanggal 22 Maret 1004. Pada 4 April 1004 dan Rikib Gaib 21 April 1004, Penosan 11 Mei 1004, Tampeng 18 Mei 1004. Hampir seluruh isi benteng dimusnahkan dan yang luka-luka tertawan akhirnya dibunuh menurut catatan Kempes dan Centegraph. Hampir 4.000 rakyat Gayo dan Alas gugur, termasuk pejuang Gayo seperti Aman Linting, Aman Jatta, Haji Sulaiman, Lebe Jogam, Serikandi Ine, Mayantri, Dimus dan lain-lainnya. Setelah menaklukkan Gayo Luas, masuklah Belanda kemudian menuju Tanah Alas. Mereka kembali dari Gayo Luas pada tahun 1005 untuk menyusun pemerintahan Belanda, kemudian membentuk pemerintahan sipil disebut Orde Afdeling. Kabupaten Afdeling Gayo Luas membawahi 3 daerah yaitu Lancap, Kecamatan Gayo Luas, Blangkejeren dikepalai oleh Aman Safi, Lancap Batu Bulan dikepalai Baragan, Lancap Babel dikepalai Saidin. Sejak 1005 hingga 1042 Tanah Alas ditunduk ke Gayo Luas. Tahun 1926 terjadi pemberontakan rakyat terhadap Belanda di Blangkejeren yang dipimpin oleh Muhammad Din. Pemberontakan gagal, Muhammad Din ditangkap dan dibuang ke Leuven di Gul Irian Jaya, sedangkan kawan-kawannya dibuang ke Cilacap, kemiskinan di Madura. Sehari sebelum penyerangan JCC Vans Delen ke Benteng Kutare sekitar jam 6 tertanggal 13 Juni 1904 di bivaknya Lawisagu. GCE Van Delen mengumpulkan seluruh ofisir dan pasukannya untuk memberikan peraturan dan perintahan yang pada tanggal 14 Juni 1004 ditetapkan sebagai penyerangan terhadap Benteng Kutare. Instruksi seperti ini lazim dilakukan pasukan Belanda apabila hendak melakukan sesuatu penyerangan terhadap benteng-benteng yang dianggap kuat dan berbahaya untuk melaksanakan penyerangan Benteng Kutare. Menurut
C.J. Kempes dalam bukunya The Tones, Vance Overstens, dan Delensdor, Gajo, Lois, Alas, and Bata, Landen. Pasukan Belanda terbagi dalam 3 golongan pasukan, yakni 1. Brigade Marhausen, yaitu Marsose. 2. Pasukan infanteri dan orang-orang hukuman umum dari Jawa dan Ambon dan Batak yang membawa peralatan. 3. Yang pasukan infanteri serta orang-orang hukum alat seperti perlengkapan dan regu kesehatan. Dalam pasukan ini terdapat 4 brigade koloni benteng yang didatang dari koloni Jepang di bawah, yaitu pemimpin Kapten De Graaf dibantu oleh Letnan Lasender. 4 brigade di bawah pimpinan Kapten Skenspen dibantu oleh Letnan Christoffel, bertugas melakukan penyerangan di bagian selatan dan timur. Benteng Kutari 3 brigade di bawah pimpinan Letnan Wartin dibantu Letnan Vance Bram Morris mendapatkan tugas menembus benteng dari bagian barat dan utara, sedangkan brigade di bawah pimpinan Letnan Winter bertugas sebagai pasukan dengan cadangan yang sewaktu-waktu siap melakukan penyerbuan apabila pasukan ini kewalahan menghadapi para pejuang Gayo Alas. Sedangkan pasukan Captain Stolp mendampingi Van Dalen untuk menyerbu bagian selatan benteng. Pada tanggal 14 Juni 1904 tepat pukul jam 7:15 pagi bergerak dan berangkatlah pasukan dari Bivak Lawisagu menuju benteng Kutari. Pada pukul 07.55 WIB Indonesia Barat oleh pasukan Kapten Hespen dan Lasender berhasil mencapai benteng Kutari dan melakukan pengamatan tentang penampakan bentuk dari benteng tersebut. Dari pengamatan itu diketahui benteng Kutari didirikan tidak di kampung Kute, melainkan sebuah lapangan terbuka yang luas berdiri sekitar 2 meter, setebal 2 meter, bagian atas cukup tebal bila berdiri tegak dan berjalan, dinding curam, dan di bagian luarnya dipagari dengan bambu-bambu hidup setebal 4,5 meter, kemudian ditanami pula dengan bambu berduri hidup setebal 5 meter di atas benteng pagar tersebut. Runcingnya setinggi 2 meter dan seluruh dinding benteng diberi lubang kecil yang oleh pasukan Gayo dan Alas digunakan sebagai untuk menembak pasukan Belanda. Di bagian dalam sepanjang dinding digali lubang untuk perlindungan, kemudian di lubang parit dalamnya terdapat pula pondok-pondok barak tempat perlindungan. Setelah pasukan Delen melihat secara umum keadaan benteng Kutari, kemudian pasukan meneruskan perjalanannya menuju benteng ini dengan menempatkan pasukan-pasukan sebagai telah diinstruksi dari semula, dan Van Dalen menginstruksi semuanya pasukan untuk sedikit mungkin untuk ke benteng Kutari. Di pihak pasukan gabungan Gayo dan Alas sendiri, yaitu Van Dalen memasuki Tanah Alas, mereka telah terlebih dahulu mendapatkan info akan kedatangan pasukan Belanda yang menyerang Tanah Alas. Berita itu dapat dari pasukan Gayo Lues yang mundurkan diri ke Tanah Alas akibat kekalahan perang melawan Belanda. Dari sisa pasukan Gayo Lues itu, pejuang-pejuang Alas mendapatkan info siasatnya perang Belanda dan membuat persiapan benteng jauh lebih baik dan lebih ketimbang benteng-benteng yang berada di Tanah Gayo yang kurang mendapatkan waktu untuk info dan kedatangan Belanda. Lebih dari 4.000 orang C.J. Kempes dan Jens Tergam atau 2.922 orang Snowy Gayolos yang berada di benteng bahu mempertahankan nama marwah orang-orang Gayo dan Alas tak sudi tanah dijajah. Di antara pasukan tersebut terdapat beberapa panglima perang yang disegani, yang diantaranya Panglima Mamat, anak kejerun Bambel, Panglima Haji Jafar, adik dari Raja Cik Batu, Panglima Guru Leman, dan Panglima
Jam. Setiap panglima memiliki tugas perannya masing-masing mempertahankan benteng. Panglima Muhammad pasukan mempertahankan benteng arah timur, Panglima Guru mempertahankan selatan, Panglima Inzam di bagian utara dan barat, dan Panglima Zafar di bagian barat. Setelah masuk, pasukan kecil Belanda dipimpin oleh Kapten Hespen yang hendak maju mendekati dinding benteng. Panglima Letman lantas memberi komandan pasukan untuk menyerang terlebih dahulu untuk melepaskan tembakan senjata bedil yaitu celah-celah lubang kecil benteng dengan gencar mengakibatkan lambung kiri yang mendapatkan serangan. Gencar gigih pasukan Panglima Guru Leman tak membuat pasukan Kapten Hespen terkejut ketika pasukan Belanda yang ke arah selatan porak-poranda memaksa untuk mundur. Melihat keadaan, Kapten Hespen dan pasukannya kewalahan menghadapi pejuang alas dan membuat Evans Dillon murka. Dia memberikan perintah langsung tepat pada pukul 08.45 WIB untuk melakukan penyerbuan serentak. Pasukan Morris maju naiki dinding benteng memberikan instruksi tembakan serangan dari pasukan Morris disambut dengan gagahnya lemparan lembing bercabang dari pasukan Panglima Haji Hedafar yang oleh Morris di bagian terluka punggung. Seketika saja ketembakan dan pertempuran dahsyat terjadi di benteng Gutare. Oke, di sini saya akan melihatkan ke teman-teman bahwasannya bekas pembantaian Belanda membantai rakyat alas itu, inilah monumennya, makam pembantaian dari orang Belanda tersebut itu ada di bawah sini teman-teman. Terus tubuh yang patung yang berdiri di atas sana itulah menandakan bahwasannya makam rakyat alas yang dibantai massal oleh tentara Belanda teman-teman. Terus di sini kita bisa lihat juga ada tubuh bambu yang digunakan orang rakyat alas untuk melawan tentara Belanda. Namun karena kalah persenjataan oleh rakyat alas yang dimenangkan oleh tentara Belanda, yaitu menggunakan senjata mesin, makanya pembantaian ini tersebut dibantai massal hingga katanya Asnawi Ali hingga 4.000 korban jiwa yang rakyat alas dikorbankan untuk melawan tentara Belanda. Saya Sapa Muhajir, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Aceh Tenggara, the gateway to Aceh, the province located in the westernmost part of Indonesia. Aceh Tenggara has an amazing culture and natural beauty, and is one of the lungs of the world. This is the Leuser Forest. Here you can explore the Leuser Forest.